Adapun kekuatan nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan yakni berpihak kepada murid. Memberi pelayanan dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik, di mana mereka memiliki gaya belajar dan tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Tentu saja, saya harus mampu menghadirkan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar mereka. Dalam hal ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya menyiapkan media ajar yang variatif, yang memuat gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Biasanya saya menampilkan video yang ada tulisannya. Kemudian, pada saat presentasi tugas, saya memberi keleluasaan kepada murid untuk menyampaikan hasil tugasnya. Tentu saja, tugas dibuat secara berkelompok atau kelompoknya bersifat heterogen. Penentuan kelompok ini didasarkan atas hasil asesmen diagnostik. Kemudian untuk penilaiannya atau asesmennya saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kebetulan di sekolah saya adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Ada beberapa anak yang sudah terindikasi sebagai PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk PDBK sendiri mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan siswa reguler. Perlakuan berbeda ini tentunya dari segi asesmen dan rubrik penilaiannya dan juga media pembelajarannya. Selanjutnya, untuk peran guru penggerak itu sendiri, hal-hal yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, mendampingi anak dalam kegiatan guru di setiap hari Sabtu sebagai wujud implementasi dari visi dan misi sekolah, yakni sekolah berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, membuat dan menyusun program kerja P5 bersama tim pengembang kurikulum sekolah. Yang ketiga, menjadi pembina drum band sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat terkait penyelesaian masalah siswa di sekolah. Yang kelima, membangun komunikasi dan pendekatan personal kepada teman sejawat sebagai wujud kegiatan manajerial, serta menjadi tim supervisi di sekolah. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang kekuatan nilai dalam peran guru penggerak. Yang saya ambil di sini yaitu tentang mandiri. Yang mana mandiri bisa kita menerapkan kepada peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan menerapkan kemandirian terhadap peserta didik tersebut. Dimulai dari pelaksanaan, pemanasan, kegiatan belajar dengan membuatkan kelompok, serta memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melaksanakan pemahaman materi secara mandiri. Adapun kegiatan yang sudah di sekolah kami laksanakan, peran guru penggerak yaitu kolaborasi pemandu bakat antara mata pelajaran yang dikemas dengan suatu kegiatan yang bernama kegiatan Gebiar Semanda. Di dalam kegiatan tersebut berkolaborasi dengan guru mata pelajaran olahraga, seni, sains, dan bahasa. Kedua, kegiatan pengembangan bakat ekstrakurikuler, yang mana kegiatan tersebut melibatkan bidang olahraga, seni, bahasa, kesehatan, dan tentang religius. Ketiga, kegiatan pendalaman kodrat alam seperti bimbingan KSN, O2SN, dan seni. Selanjutnya, yang keempat yaitu kegiatan budi pekerti. Kegiatan di sini kami setiap semester bersama orang tua, wali, dan pihak komite dalam penyamaan visi dan misi sekolah, serta menerapkan jiwa sosial masyarakat sekolah dan rasa kebersamaan.
Nilai dan peran guru penggerak yang saya miliki adalah inovatif, di mana saya seringkali memunculkan ide-ide baru yang pernah saya lakukan untuk meningkatkan literasi di sekolah dengan membuat pojok baca di kelas dan kegiatan Rabu Cerita. Melakukan kegiatan literasi atau numerasi 15 menit sebelum KBM. Selain itu, di bidang keagamaan, saya juga melakukan pembiasaan sholat duha berjamaah, menjadi guru pamong untuk para guru yang masih berkuliah terkait praktik pembelajaran di kelas, dan membimbing anak untuk persiapan asesmen nasional. Kekuatan nilai dan peran guru penggerak yang saya kembangkan adalah kolaborasi. Baik itu kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan juga wali murid. Karena untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid, kita tidak terlepas dari kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan juga murid itu sendiri. Peran yang saya lakukan untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid yaitu sebagai guru berperan sebagai fasilitator dan teman bermain untuk murid. Guru memberi stimulus, mendorong murid untuk mengakses sumber belajar, memberi kesempatan murid untuk mengeluarkan pendapat, membimbing dan menuntun murid agar dapat mengikuti pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian menjadi guru pamong mahasiswa PPL, yaitu membimbing mahasiswa dalam melaksanakan PPL di sekolah, baik yang berhubungan dengan persoalan mendidik maupun pengelolaan sekolah. Memberi penilaian pada mahasiswa dalam melaksanakan PPL dengan format penilaian yang telah ditentukan. Kemudian memberi masukan dan arahan agar dapat memperoleh pengalaman menjadi tenaga pendidik yang baik. Berikutnya, ikut serta dalam kegiatan komunitas belajar, yaitu bersama-sama berkolaborasi, berdiskusi secara rutin dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga nantinya berdampak pada hasil belajar murid yang baik. Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebagai guru SMK dengan mengampu mata pelajaran produktif yaitu life skill, pembelajaran yang berpihak pada murid amatlah penting. Pembelajaran dikemas menyesuaikan dengan program keahlian yang mereka emban, yakni mekanikal otomotif. Kita tahu ini adalah ilmu teknologi yang cepat berkembang, sehingga materi diarahkan dengan kecenderungan tersebut. Misalnya, peralihan sistem perbaikan antara sistem bahan bakar karburator menjadi sistem elektronik. Peran 1. Mengajak rekan guru dan murid membentuk tim olahraga futsal di sekolah. Berdiskusi dengan rekan guru dalam melakukan penyelarasan tentang jam, materi, dan penyesuaian pembelajaran praktek di workshop. Mengumpulkan siswa untuk berdiskusi sebelum mereka pergi memilih lokasi tempat mereka magang. Merancang metode pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak kepada murid. Melakukan kegiatan kerjasama dengan dunia usaha untuk keselarasan terhadap materi ajar. Membuka pembelajaran dengan ice breaking, terutama jam siang pada saat materi yang bersifat teori. Halo, saya Okto Susandri, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tebo, Jambi. Yang dapat saya ceritakan mengenai salah satu dari nilai-nilai guru penggerak yaitu kolaboratif. Dalam mata pelajaran yang saya ampu terdapat materi tentang gaya interior rumah untuk kelas 11 DPIB. Di kantor, saya bermufakat dengan guru bahasa Indonesia yang di kelas tersebut sedang pada materi laporan observasi. Sehingga kami melakukan kolaborasi dalam bentuk membuat sebuah makalah hasil observasi lapangan. Siswa dibagi berkelompok kemudian diajak mengidentifikasi sebuah gedung rumah adat tradisional di sekitar mereka.
Dari hasil observasi, siswa diminta untuk mengambil dokumentasi, baik itu dalam bentuk foto maupun hasil wawancara terhadap narasumber. Terakhir, makalah dikumpulkan pada guru bahasa Indonesia terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan tentang tata tulis dan komponen laporan. Setelah itu, diserahkan ke saya untuk memberikan masukan seputar dokumentasi interior bangunan tradisional tersebut. Beberapa kegiatan di sekolah saya sebagai contoh penerapan peran guru penggerak. 1. Rapat kerja sekolah rutin untuk memberikan gagasan terhadap sekolah. 2. Menjadi guru pendamping dalam program inklusi CPNS. 3. IHT atau lokakarya pembuatan administrasi pembelajaran. 4. Diskusi kelas dengan siswa sebagai presentatornya. Dan terakhir yang kelima, membuat media pembelajaran dan membagi pengalamannya kepada rekan guru lain. Rancangan kegiatan yang berbasis nilai dan peran guru penggerak. 1 peran guru penggerak yang kami sepakati yakni mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency dengan menguatkan nilai guru penggerak yaitu kolaboratif. Peran guru penggerak dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah mendorong kolaborasi semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan kegiatan. Selain itu, mewujudkan kepemimpinan murid, guru memahami bagaimana meramu pengalaman belajar saat kegiatan LIDI nantinya, sehingga anak merasa percaya diri, kompeten, dan dicintai lingkungan sekitarnya. Kegiatan yang telah kami sepakati adalah program LIDI, yakni literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan gadget secara cerdas melalui berbagai aktivitas, yakni membaca, melihat, menyimak, menulis, atau berbicara. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah rendahnya minat membaca anak terlihat pada nilai literasi hasil rapor pendidikan di sekolah. Faktanya, di sekolah sebagian besar anak tidak lagi membaca buku sebagai sumber belajar, akan tetapi menghabiskan banyak waktunya untuk menggunakan gadget, bermain game bersama teman. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan membaca digital, menjadikan anak agar menumbuhkan budaya baca di sekolah. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, majelis guru, wali murid, dan murid terkait program kegiatan. Kedua, melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk menyampaikan ide-ide baru terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, mencari referensi bacaan buku digital untuk anak sesuai dengan usianya. Yang keempat, mengcopy link yang sudah dianggap sesuai dan mengirimkannya melalui grup WA kelas. Selanjutnya, anak diminta membaca buku digital kesukaannya. Anak juga mencatat hal-hal penting terkait pesan moral dari cerita yang dibaca tersebut. Salah satu anak nantinya diminta untuk menyampaikan hal tersebut. Langkah terakhir, guru bersama anak membuat sebuah kesimpulan terkait isi bacaan yang telah dipelajari hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.